Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang kelanjutan pembahasan kita mengenai rumus statistikal spesifik untuk rumus min, min A, max, dan juga max A. Nah, gimana saja fungsinya akan kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channelnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Goy! Oke, di sini gue udah siapin ya data atau penjelasan mengenai rumus max, max A, min, dan juga min A. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Nah, kita pertama-tama akan bahas terlebih dahulu mengenai rumus max. Nah, rumus max ini merupakan salah satu rumus yang paling sering digunakan ya di Microsoft Excel karena untuk menampilkan nilai tertinggi atau terbesar dari suatu data atau range. Nah, fungsi ini mengambilkan sel kosong, nilai logika, dan juga teks kayak gitu. Jadi, misalkan Bruce punya data cukup banyak nih. Nah, kemudian Bruce mau tahu nih nilai tertingginya atau nilai terbesarnya itu berapa. Bruce bisa pakai rumus max. Nah, rumus max ini bisa dilihat langsung, bisa diketik langsung pakai sama dengan max atau masuk di formula, kemudian masuk di statistical. Nah, karena dia merupakan bagian dari statistical, makanya dia akan muncul di sini fungsi dari max kayak gitu. Nah, untuk sintaksnya pun sangat mudah untuk diingat-ingat. Jadi sama dengan max, kemudian nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai selanjutnya. Jadi bisa untuk mengetahui sel tunggal ya, data tunggal. Nah, kalau data tunggal kan otomatis data itu juga ya yang akan dijadikan sebagai nilai max. Tapi kalau misalkan datanya berupa range, tinggal dikasih nih nilai yang mana, kemudian untuk dicari max-nya kayak gitu. Nah, kita akan langsung coba penggunaan max-nya gimana aja tuh, gampang banget. Jadi penggunaan max-nya itu contohnya gue punya nilai siswa nih ya, ada nama siswa, kemudian nilai UTS, nilai UAS, dan juga nilai akhir. Nah, gue mau tahu nih nilai tertingginya berapa, nilai UTS tertingginya berapa, nilai UAS tertingginya berapa, dan nilai akhir tertingginya itu berapa. Nah, ini bisa banget pakai rumus max ya. Jadi misalkan Brosis mau cari nilai UTS tertinggi dari Aswanggara Kasatria, Adriani Waskita Yetri, hingga Mahaprana Pradikta, Brosis tinggal klik saja sama dengan, jadi sama dengan kemudian max dari kata maksimum ya, jadi mudah banget diingatnya untuk mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian buka kurung. Nah, di sini dia akan kasih tahu nih number 1, number 2 gitulah ya. Nah, Brosis bisa klik satu-satu nih, ini kemudian koma, kemudian selanjutnya. Nah, tapi gue nggak saranin sih kalau misalkan Brosis punya range atau data, mending jangan pakai koma misalnya, langsung blok aja. Misalkan gue mau cari nilai UTS tertinggi, jadi gue blok nih range dari orang-orang yang punya nilai UTS. Nah, untuk diketahui nilai UTS tertingginya nilai berapa, tinggal di enter, tutup kurung ya jangan lupa, kemudian enter. Nah, didapetin deh nilai tertinggi dari nilai UTS yang kita punya di sini adalah nilai 92. Nah, nilai 92 itu adalah punyanya si Istika Keswari Lituhaya kayak gitu. Jadi nilai maksimum dari nilai UTS dari siswa-siswa dari total 10 siswa ini adalah 92. Gampang banget kan untuk mencari nilai tertingginya. Kemudian nilai UAS nih. Gue mau tahu nilai UAS tertinggi dari ke 10 siswa ini siapa sih? Ya, berapa sih nilai tertingginya? Tinggal langsung saja ketik max kayak tadi boleh, atau terus juga masuk di formula, kemudian more function, pilih statistical. Karena dia merupakan bagian dari kelompok rumus statistical, jadi kemudian pilih max. Max dia di huruf M di sini ya, jadi max. Kemudian klik, akan muncul di sini function argument dari max. Dia minta nomor 1, nomor 2, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, bisa ya Brosis pakai yang koma jadi nomor 1 diisi 14, kemudian nomor 2 diisi 15 kayak gitu ya. Misalkan diisi 15, bisa langsung ketik, bisa langsung ini ya. Tapi kalau gue lebih saranin sih langsung Brosis pakai ini range. Jadi tinggal klik tanda sininya, tanda uploadnya, tanda pilih datanya, kemudian pilih enter. Nah, secara tidak langsung nanti akan langsung ditunjukin nih, data yang dimaksud, jadi 70, 73, 75, 91, 77, 88, 83, 88, 92, 76 itu kan sesuai dengan nilai UTS-nya. Itu kalau untuk mencari nilai tertinggi UTS tadi ya. Tapi karena kita mau carinya nilai UAS nih ya, kan di sini nilai UAS nih, berarti
terus hapus dulu, disesuaikan ya dengan nilai UAS, kemudian pilih yang data UAS-nya. Data UAS-nya kan ada di E14 sampai dengan E23. Nah, langsung muncul tuh 93, 89 sampai yang terakhir 74 tuh. Nah, jadi dia langsung menunjukkan kalau kita blok tuh dia akan langsung milih data-data yang kita pakai gitu. Yang kita blok dianggap sebagai reference-nya, datanya atau range-nya kayak gitu. Nah, di sini pun akan langsung kelihatan tuh 93. Nah, 93 ini apa? 93 ini adalah nilai tertinggi dari kelompok data yang kita punya. Kayak gitu. Jadi preview hasilnya udah langsung ditunjukin di sini. Jadi selain function argument itu kita bisa dituntun ya bahasanya untuk langsung memahami apa-apa saja nih sintaks yang mau dimasukin, apa-apa sih referensi yang mau dimasukin, juga langsung ditunjukin di sini adalah hasilnya gitu. Preview hasilnya adalah 93, kita coba oke. Hasilnya juga akan muncul 93. Nah, kalau kita cek manually di sini juga langsung muncul. Kita juga langsung paham bahwa 93 adalah nilai tertinggi dari nilai UTS ke 10 siswa ini. Nah, 93 adalah nilainya si Aswangga Raka Satria kayak gitu. Jadi untuk dapat nilai tertinggi itu pakai max. Lalu gimana dengan nilai akhir tertinggi? Sama juga. Pokoknya intinya kalau mau mencari nilai tertinggi atau terbanyak atau terbesar, persis bisa ketik langsung max, kemudian buka kurung, langsung dipakai nih. Tutup kurung, enter, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk mengetahui nilai tertinggi dari suatu range atau suatu data yang Brosis punya kayak gitu. Nah, selanjutnya misalkan gue nih mau cari nilai max A ya. Nilai max A. Nah, max A ini apa nih? Karena gue tadi di sini lihat nih ya, waktu tadi klik statistical, di bawahnya max itu ada max A gitu ya. Apa sih fungsi dari max A tadi, mana sih? M. Nah, ada max A ya. Fungsi dari max A ini apa? Nah, oke, kita bahas fungsi dari max A. Nah, max A itu berfungsi untuk menampilkan nilai tertinggi atau terbesar dari suatu data atau range. Nah, fungsi ini mengabaikan sel kosong, namun memperhitungkan nilai logika true sama dengan 1 dan false sama dengan 0. Nah, maksudnya apa nih? Aku kurang paham nih. Oke. Jadi gampang banget proses untuk memahami ini. Nah, kalau tadi max itu dia mendapatkan atau menampilkan nilai tertinggi, kalau max A itu juga sama, dia menampilkan nilai tertinggi juga. Namun, kalau max tadi dia mengabaikan nilai logika, terus bagi 1 dan false bagi 0, kalau max A dia memperhitungkannya. Kayak gitu. Jadi kalau max dia tidak memperhitungkan logika, kalau max A dia memperhitungkan nilai logical atau nilai logikanya. Nah, kita langsung coba di sini. Gue akan langsung coba bandingin antara max dan juga max A ya. Contoh di sini data yang kau punya, ada data mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, kemudian jumlah absensinya. Nah, min, kalau dia nilainya min berarti dia hari libur tetap masuk ya, mungkin dia ekstrakurikuler gitu. Nah, kemudian di sini kenaikan ranking. Nah, kenaikan ranking ini percentage-nya kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba bandingin antara max dan max A agar kita lebih paham betul apa nih perbedaan dari max dan juga max A. Nah, kita coba pertama sama dengan max, kita mau cari nih nilai UTS tertinggi. Nilai UTS tertinggi itu karena kita mau pakai range dari D14 sampai D23, jadi langsung blok aja D14 sampai D23. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 92. Kayak gitu. Ini adalah untuk mencari nilai UTS tertinggi. Nah, kemudian bagaimana pakai max A? Bisa nggak? Bisa dong. Max A, kemudian buka kurung, pilih range-nya sama, kemudian tutup kurung, hasilnya juga 92. Kenapa sama 92? Padahal beda pakai rumus nih antara max dan juga max A. Nah, karena semuanya itu di sini pertama tidak ada nilai logical, kemudian tidak ada sel kosong dan tidak ada yang berupa teks, sehingga hasilnya pun akan menjadi sama. Kemudian kita coba nih nilai UAS tertinggi. Jadi gua pakai max, kemudian kemudian buka kurung, nilai UAS tertinggi. Lo tinggal pilih range-nya dari E14 sampai E23, tutup kurung, kemudian enter. Wah, nilainya 93 nih. Nah, kalau max A gimana nih? Oke, kita coba. Kita pakai masuk di formula ya, kemudian more function. Boleh diketik langsung max A-nya, boleh juga masuk di sini ya. Formula, function, statistical, kemudian pilih max A. Nah, dia akan muncul value 1, value 2, sama sih maksudnya value 1, value 2 tuh
kayak number 1, number 2, apa intinya nilai-nilai yang mau dicari tahu kayak gitu. Nah, karena gue maunya pakai range-nya si E14 sampai E24 karena gue mau cari nilai UAS tertinggi dari Aswangga Satria hingga Mahaprana Pradita, gue tinggal pilih ada panah ke atas, kemudian pilih nilai UAS-nya. Kemudian enter, akan langsung muncul nih nilai-nilai yang gue mau cari dan juga nilai preview, nilai tertinggi dari target atau data yang gue punya. Nilai UAS ya di sini statusnya. Oke, nilai 93 sama-sama. Di sini 93, kemudian nilai UAS tertinggi juga 92 sama-sama ketika kita menggunakan MaxA. Lalu bedanya di mana dong? Oke, nah kita berbicara berbeda ketika ada data logical di sini. Contoh di jumlah absen ini ada data logical, ada data true nih. Nah, kalau di catatan true itu dianggap sebagai 1 dan false dianggap sebagai 0 gitu. Fungsi ini mengambilkan sel kosong. Jadi sel kosong akan tetap diabaikan ya untuk penggunaan data max dan juga MaxA. Oke, kita bisa langsung pakai ya. Di sini gue kasih dia dulu deh biar langsung mudah untuk dipahami. Gue isi dulu biar gak ada yang kosong. Kemudian di sini gue coba nih isi pakai max ya. Max, kemudian buka kurung, isi range-nya. Contohnya di F14 sampai F23, kemudian gue enter. Nah, hasilnya itu adalah nilai tertingginya adalah min 1. Karena di sini nilai paling tinggi, kalau minus kan otomatis yang paling dekat dengan angka 0 kan yang paling tinggi tuh. Jadi nilai yang tertingginya adalah min 1. Namun kalau kita pakai MaxA, hasilnya kayak gimana? MaxA, kemudian buka kurung dengan range yang sama antara di F14 sampai F23, kemudian kita tutup kurung. Hasilnya akan menghasilkan nilai 1. Loh, kenapa kok 1? Iya, kenapa kok dapat nilai 1? Karena dia merubah nilai logical true menjadi nilai 1 ya. Jadi ketika dalam data ini semuanya minus, kemudian ada nilai logical true, otomatis dia akan dianggap sebagai angka 1 nih di dalam sini. Sehingga yang paling tinggi akan menjadi 1. Karena nilai paling tinggi kalau dia dirubah nih semua dalam bentuk angka akan menjadi true sama dengan 1 kayak gitu ya. Jadi kalau di MaxA ini dia merubah logical. Jadi perlu diingat-ingat sama Brosis kalau logicalnya itu diperhitungkan, Brosis harus pakai rumus MaxA, jangan rumus max ya, karena itu akan tidak akan memperhitungkan si logical kalau max. Tapi kalau Brosis mau memperhitungkan logical juga dalam data yang Brosis punya, pakainya MaxA karena di situ akan langsung dirubah. Kalau true menjadi 1, kalau false menjadi 0 kayak gitu. Nah, contoh selanjutnya gue mau ngecek nih kenaikan ranking dari siswa-siswa ini. Nah, misalkan gue pakai max sama dengan max gitu ya untuk range data di data G14 sampai dengan G23, maka yang akan gue dapetin nilainya adalah min 0,02. Kenapa? Nilai yang paling dekat dengan 0 itulah nilai yang paling tinggi ya, karena mayoritas di sini semuanya adalah nilai minus di data di kenaikan ranking ini. Nah, dari sini akhirnya gue dapet nih, kalau gue pakai max gue dapetnya min 0,02. Tapi kalau gue pakai MaxA hasilnya akan berarti berapa? Sama dengan MaxA ya. Brosis bisa juga pakai di sini sih. Kalau misalkan Brosis lebih nyaman pakai function argumen, bisa masuk di formula, kemudian more function statistical, maksudnya di MaxA ya. MaxA itu ini, kemudian isi value 1, value 2, dan value selanjutnya. Boleh juga Brosis langsung pilih datanya dari sini. Blok, kemudian enter. Nah, di sini Brosis akan langsung dapat nih data yang mau dipakai gitu, yang di blok tadi, kemudian preview hasilnya. Loh, previewnya kok 0, kenapa nih? Iya, coba kita oke dulu. Kenapa kok hasilnya 0, paling tinggi dari kenaikan ranking terbanyak ini? Iya, karena apa? Karena di sini ada logical false ya. Kalau false dia kan dirubah jadi 0. Nah, dari data ini yang paling tinggi nilainya itu adalah 0. Kenapa? Karena mayoritas semuanya adalah minus, kemudian dapat kena false nih di sini. Nah, otomatis si false akan dirubah jadi 0 dan 0 adalah nilai tertinggi dari data-data ini. Kenapa? Karena minus dengan 0 kan paling tinggi, paling gede itu kan 0 ya, gitu. Jadi makin ke kanan sumbu kartesis maka nilainya akan dianggap semakin tinggi. Maka dari itu, dari data ini jumlah kenaikan ranking terbanyak kalau kita pakai max itu min 0,2, kalau kita pakai MaxA itu hasilnya adalah 0. Jadi Brosis harus tentuin dulu ya, jangan sampai salah. Kalau Brosis datanya mau memperhitungkan nilai logical pakainya MaxA ya. Tapi kalau misalkan Brosis
maunya gue nggak perhitungin deh nilai logical, gue maunya yang number doang gitu. Nah, boleh langsung pakai max gitu. Jadi penggunaan max E dan juga max ini bervariasi ya, tergantung kebutuhan bersih semua. Tapi memang kalau secara paling umum sih digunakan max kayak gitu. Tapi kalau misalkan bersih mau max E, monggo silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke rumus min. Oke. Nah, jadi semua dalam hidup kan berpasang-pasangan ya. Nah, di sini pun di max juga punya pasangannya. Pasangannya adalah min gitu. Pasangan atau lawan katanya adalah min. Nah, min ini dia berfungsi untuk mendapatkan nilai terendahnya. Jadi nilai terendah atau terkecil dalam suatu range atau suatu data yang Brosis punya. Jika tadi max adalah nilai terbesar atau terbanyak, kalau min adalah nilai terbesar, nilai terkecil atau nilai terendahnya. Fungsi ini mengabaikan sel kosong, nilai logika dan juga teks. Jadi kalau dia sel kosong, kemudian nilainya logic, true atau false, dan juga atau teks, dia akan diabaikan. Dia tidak akan dihitung sebagai nilai terendah kayak gitu. Nah, oke, kita langsung coba lah saja. Sintaksnya pun mudah banget. Min, nilai 1, nilai 2 mirip dengan sintaks max, cuma variabel depannya ya, sintaks depannya yang dirubah. Kalau max berarti pakai max, kalau min berarti pakai min. Kayak gitu. Oke, kita di sini mau coba nih cari nilai terendah dari nilai UTS, nilai UAS, dan juga nilai akhir dari ke-10 siswa yang kita punya. Oke, kita coba langsung ya. Sama dengan min, gue lebih suka langsung ketik dulu. Sama dengan min, kemudian blok data yang mau dipakai gitu. Jadi nilai 1, nilai 2 ini adalah data-data atau range yang mau kita pakai ya, atau yang mau kita cari mana sih nilai tertinggi, mana sih nilai terendah. Nah, di sini gue mau mencari nilai terendah, otomatis gue pakai min. Gue pilih dari D14 sampai D23. Tutup kurung, enter. Didapatkanlah bahwa nilai terendah dari nilai UTS dari ke-10 siswa yang ada di sini adalah nilai 70. Nah, kalau manual cek, Brosis juga bisa cek bahwa 70 adalah nilai terendah dari nilai-nilai UTS dari siswa ini kayak gitu. Nah, gue mau cari nilai terendah dari nilai UAS-nya, boleh, monggo. Nah, bisa ketik langsung, bisa juga masuk di formula, kemudian more function, statistical, masuk di min. Min sebagai nilai minimum. Oke, kita cari min ya. Nanti akan langsung muncul function argumennya. Ada number 1, ada number 2. Boleh Brosis isi satu persatu, boleh juga langsung blok ya, range yang Brosis mau pakai. Gua saranin sih pakai blok ya, biar lebih cepat. Jadi pilih tanda panah ke atasnya. Kemudian karena gua mau nyari nilai UTS terendah, gua blok nih range dari nilai UTS. Nilai UAS. Nilai UAS, kemudian gua enter. Nah, di sini akan langsung muncul nih kelompok data yang kita punya, kemudian nilai terendahnya. Preview hasilnya langsung ditunjukin, nilainya adalah 74. Kemudian klik OK. Nah, langsung muncul nih bahwa nilai UAS terendah dari data ini adalah nilai 74, mempunyainya si Istika Keswaril itu Hayu dan juga Mahaprana Pradikta kayak gitu. Nilainya paling rendah adalah 74. Oke, sekarang kita mau cari nih nilai akhir terendah dari ke-10 siswa ini siapa yang punya. Boleh pakai ketik langsung sama dengan min, boleh juga pakai yang formula kemudian more function ya. Soalnya kali ini gue coba sih formula more function, statistical, kemudian gue pilih min. Di mana tuh? Nah, ini dia. Tinggal pilih blok data yang mau dipakai, kemudian enter. Langsung muncul tuh bahwa nilai terendah di sini adalah 74,5, atau karena dia dibulatkan jadi 75 kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini nilainya masih nilai pecahan ya kalau ditunjukin kayak gini. Nah, yang paling rendah itu 74,5. Jadi kalau di sini kita tunjukin juga komanya, dia langsung nunjukin 74,5 kayak gitu Brosis. Jadi dia langsung menunjukkan nilai terendah dari kelompok data yang kita punya. Itulah fungsi dari rumus min. Oke, nah kita selanjutnya melangkah ke min A. Nah, apa nih? Kok mirip-mirip banget sama min? Iya. Jadi rumus min A ini mirip dengan fungsi max A. Jadi kalau max A itu menampilkan nilai terbesarnya ya dengan memperhitungkan nilai logical, kalau min A dia menambahkan nilai terendah atau terkecil dari suatu range atau data. Fungsi ini mengabaikan sel kosong namun memperhitungkan nilai logika sebagai true, true sebagai 1 maksudnya, dan false sebagai 0 kayak gitu. Kalau min tadi dia mengabaikan semuanya ya, 3 ini diabaikan, sel kosong, nilai logik, dan teks. Tapi kalau min A dia memperhitungkan logik kayak gitu. Nah, sintaksnya min A kemudian nilai 1, nilai 2, dan nilai selanjutnya. Kita langsung coba nih
perbedaan dari min A dan juga min. Nah, kita di sini case-nya status yang kita mau pakai ya, kita mau cari tuh, kita mau mengetahui nilai UTS terkecil dari ke 10 siswa ini. Kemudian kita mau cari nilai UAS terkecilnya, kita mau mencari jumlah absen terkecilnya, dan kita mau mencari jumlah kenaikan ranking terendahnya. Gimana caranya? Kita langsung coba. Kalau pakai min, nilai UTS terendah kita bisa langsung dapat dengan min. Kemudian blok datanya nih, karena nilai UTS gue pakainya pakai yang D14 sampai 23. Kemudian tutup kurung, enter, dapatkanlah nilai 70. Nah, manually check, bisa langsung cek sendiri bahwa nilai terendah dari nilai UTS adalah nilai 70. Nah, gimana kalau kita pakai min A? Kita coba min A, kemudian buka kurung. Jadi nilai UTS nih, hasilnya berapa? Hasilnya juga sama-sama 70. Kenapa? Karena sama-sama di sini tidak ada data sel kosong, tidak ada nilai logical, dan tidak ada teks. Otomatis kedua hasilnya sama. Nah, kemudian nilai UAS terkecil nih, gue maunya coba sekali-kali pakai formula deh. Oke ya. Nilai UAS terkecil, berarti karena terkecil, gue pakainya min. Bener banget. Value-nya atau number-nya bisa pilih langsung blok ya. Kemudian enter, dan akan muncul nih di sini nilai terendah dari kelompok data ini. Tinggal di oke. Nilai terendah dari nilai UAS di sini adalah nilai 74. Punya 3 siswa, Sima Prana, Istika, dan juga Ayudisha Triani. Nah, misalkan gue mau pakai min A, gimana nih hasilnya kalau gue pakai min A? Boleh formula, more function, statistical, kemudian min A. Min A atau min A sama ya? Min A, maksudnya kalau min A itu gue banyak pakai ejaan bahasa Inggris, kalau min A itu berarti pakai ejaan bahasa Indonesia, tapi keduanya sama, jadi jangan sampai bingung ya. Nah, value 1, value 2 boleh pilih satu-satu, tapi kalau gue lebih suka langsung pilih pakai ngeblok gini ya. Enter, langsung muncul nih previously-nya bahwa nilai terendah adalah nilai 74, sama dengan ketika kita menggunakan min. Kenapa? Karena data ini sama-sama tidak menggunakan sel kosong, tidak ada sel logical atau nilai logical, dan juga tidak ada nilai atau sel yang berupa teks kayak gitu. Nah, sekarang kita mau cari nih jumlah absen terkecilnya. Kalau jumlah absen terkecil, kita coba misalkan pakai min dulu ya, sama dengan kemudian min. Kemudian range data yang mau gue pakai itu dari F14 sampai F23. Dari sini gue mau tahu nih, gue mau dapetin absen terkecilnya itu berapa. Tinggal gue enter. Oh, ternyata nilai absensi terkecil itu 2. Jadi yang paling sering masuk itu si Brawijaya Akbar ya, karena dia cuma absen 2 kali gitu. Tapi sebenarnya di sini ada nilai logical ya. Contohnya nih gue kasih deh nilai 2 juga deh. Misalkan 3 deh gitu. Nah, misalkan dari data sini gue mau cari nih nilai yang absen terkecil, tapi ternyata di dalamnya ada nilai logical nih. Otomatis gue coba pakai min A ya. Min A dari data absensi ini. Gue tinggal blok di sini. Kemudian ketika gue enter, hasilnya akan 1 loh. Kenapa kok 1? Ya, jadi jangan sampai lupa bro ya. Kalau di min A atau min A atau min E, kemudian atau max E atau max A, itu nilai logical itu diperhitungkan. Jadi true dianggap sebagai 1 dan false akan dianggap sebagai 0 kayak gitu. Jadi jangan sampai Bruce lupa. Jadi ketika di sini contoh nih, ketika Bruce pakai min doang, dia hasilnya akan menunjukkan nilai 2 di sini. Kenapa? Paling rendah tuh 2 kalau di data ini. Tapi ketika Bruce pakai min A kemudian juga pakai referensi yang sama, maka hasilnya akan menjadi 1. Kenapa? Karena dia merubah nilai logical true sama dengan 1 dan false sama dengan 0. Otomatis true-nya ini akan dianggap sebagai 1. Dan maka dari itu ada perbedaan di sini ketika Brosis pakai min dan juga min A. Sehingga yang dianggap paling rendah di sini adalah nilai 1 karena ada logical true kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya antara penggunaan min dan juga min A. Oke, selanjutnya kita mau cari tahu nih jumlah kenaikan ranking terendah. Siapa yang paling rendah nih? Oke, bisa pakai min, langsung ketik bisa ya. Min kemudian blok tuh. Di blok range datanya di sini gue pakai G14 sampai G23, kemudian tutup kurung, enter. Didapatkan bahwa nilai terendah di sini adalah 1. Nah, 1 ini bisa jadi dia merupakan si Ainun, bisa jadi dia merupakan si Dimas Deniswara. Keduanya sama-sama nilai 1, yang satu merupakan number, yang satu merupakan
logical, sehingga di sini jumlah kenaikan ranking terendahnya adalah 1. Itu kalau kita pakai min. Bagaimana kalau kita pakai min A? Kita coba cek min A atau min E. Kita blok nih dari sama range yang sama ya, G14 sampai G23, kemudian tutup kurung. Hasilnya adalah 0. Loh, kok 0? Kenapa tuh? Iya, karena jangan lupa logical akan dirubah menjadi angka. True dirubah menjadi 1, kemudian false dirubah menjadi 0. Nah, kita mau cari dari data ini mana yang paling rendah. Nah, true ini ada 1, kemudian ainun juga 1, tapi ada yang paling rendah nih yaitu false. False bernilai 0, sehingga di min A data yang kita dapetin atau angka yang kita dapatkan adalah angka 0. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai terputar atau jangan sampai kebalik nih penggunaan dari min A sama min E. Jadi kalau Brosis mau memperhitungkan nilai logicalnya juga pakai tambahan huruf A di belakang rumusnya. Bisa pakai min A atau bisa pakai max A gitu. Karena mereka memperhitungkan nilai logicalnya. Tapi kalau Brosis nggak mau memperhitungkan atau gue nggak ada nilai logical di data gue, boleh langsung pakai max atau pakai min untuk mencari nilai tertinggi dan juga nilai terendahnya. Kayak gitu. Mudah banget kan cara membedakan mana pakai min, mana pakai min A, mana pakai max, mana juga pakai max A. Kayak gitu. Mudah banget. Nah, kalau Brosis masih bingung bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab. Nah, sekian dari video gue kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Design It. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Design It.